Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjidnya, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis di tempat yang mulia ini. Semoga dengan kesungguhan kita menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita dimudahkan untuk memasuki surganya. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Jemaah sekalian berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas satu kitab yang sangat penting, di antara kitab yang sangat penting untuk kita ketahui bersama penjelasannya, karena berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini dan terlebih lagi nanti di kehidupan akhirat. Telah kita ketahui bahwasanya musuh kita yang nyata adalah syaitan. Oleh karena itu, dalam kitab ini kita akan membahas madakhilus syaitan. Madakhilus syaitan alal insan. Pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam diri manusia. Namun sebelumnya kita akan menyebutkan beberapa penjelasan dari kitab ini berkenaan dengan asbabu adawati iblis li Adam wa dzurriyyatihi. Di antara sebab yang menyebabkan iblis memusuhi Adam dan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Hai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah kalian tertipu oleh syaitan sebagaimana telah mengeluarkan bapa ibu kalian minal jannah, dari surga. Jadi kita tahu, sudah mengetahui bahwasannya Adam alaihissalam sebagai bapaknya manusia dan Hawa awalnya berada di surga, kemudian dikeluarkan dari surga disebabkan karena pengaruh bisikan syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita juga. Jangan sampai terjadi pada diri kita sebagai anak cucu Adam tertipu oleh syaitan sehingga kita akan diseret bersama syaitan
ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan itu telah berhasil menelanjangi, ya, membuka pakaian Adam alaihissalam dan Hawa, liyuriyahuma sawatihima, agar untuk menampakkan sawatihima, yang tidak boleh dilihat aurat mereka berdua. Itu syaitan telah berhasil menelanjangi, tentunya dengan cara-cara mereka membisikkan, karena di awalnya di surga mereka berpakaian, tapi karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumannya adalah mereka terlepas pakaiannya yang menutupi aurat mereka. Innahu yarakum, sesungguhnya syaitan itu yarakum, melihat kalian. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, syaitan itu melihat kalian di mana kalian tidak melihat mereka. Ini musuh kita jamaah sekalian, musuh yang kita tidak melihatnya dan mereka lihat kita. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai aulia, sebagai pengikut atau pemimpin atau teman dekat bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kata-kata aulia itu banyak maknanya. Bisa bermakna pemimpin, Allah, bisa bermakna teman sejati, bisa teman dekat. Ya, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Dan sungguh kami telah menjadikan syaitan itu sebagai aulia bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka berbuat fahisha, perbuatan keji, maka mereka akan mengatakan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami mendapatkan hal ini dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, dan Allah yang menyuruh kami mengerjakannya. Ta'ala Allahumma yasifun. Ya, ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan suatu dosa, justru mereka mengatakan kami mendapatkan ini dari nenek moyang kami dan Allah yang menyuruh kami. Qul innallaha, katakanlah innallaha, sesungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyuruh kita berbuat perbuatan keji. Karena kenapa jemaah sekalian? Kita telah diperlihatkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah mengilhamkan kepada manusia itu dua jalan. Jalan fujur, jalan keburukan, dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan. Dalam ayat lain disebutkan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepada mereka dua bola mata, walisanan wa syafatain, lisan dan bibir, wa hadainahun najdain, dan kami perlihatkan mereka dua jalan. Kita punya mata melihat ini baik, ini buruk. Ya, ini kita punya lisan. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau lebih baik diam. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan? Qul amara rabbi bil qist.
Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh kita untuk berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ibadah semata-mata hanya kepadanya, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ya, sampai beberapa ayat setelahnya jamaah sekalian, ya disebutkan ya bahwasanya fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Jadi setelah Allah telah jelaskan ini jalan baik, ini jalan buruk. Setelah itu Allah menjelaskan fariqan hada, di antara mereka mendapatkan petunjuk. Wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, dan sebagian mereka pantas menjadi tersesat. Kenapa? Mereka yang memilih jalan kesesatan tersebut. Kayak kita sering mendengarkan, may yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan tersesat, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Makanya selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah agar kita senantiasa berada di atas sirat al-mustaqim. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang-orang yang tersesat itu mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal innahum ittakhadhu syayatina awliya'a, mereka justru menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung selain Allah, pelindung, teman dekat dan pemimpin. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka di atas petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia. Kemudian ya, kita telah mengetahui dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu disebutkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi dalam membaca Al-Quran itu kita harus perhatikan di mana kita berhenti, di mana kita memulai. Sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran, kalau ada kata-kata illah, sebaiknya berhenti di illah atau setelah illah. Illah artinya kecuali. Kalau kita baca wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, kalau sampai sini berarti semuanya bersujud. Jadi hendaknya kita membaca fasajadu illa sampai kepada illa, supaya tidak tergambarkan bahwasanya semuanya bersujud. Semuanya bersujud. Sehingga kita baca wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa, atau kita langsung sambung wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Usahakan jangan singgah di fasajadu, jangan singgah di sebelum illah. Contohnya kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Kalau kita singgah di sini berarti semua makanan halal bagi Bani Israel. Ya, bisa dipahami sini ya. Dalam membaca Al-Quran itu kita harus memperhatikan di mana kita memulai, di mana kita berhenti, sehingga tidak salah maknanya. Makanya kita berusaha membaca juga terjemahannya kalau kita belum tahu bahasa Arab. Baik. Jadi di sini jamaah sekalian, kenapa iblis itu memusuhi Adam alaihissalam dan keturunannya? Kenapa? Al-kibr. Apa itu al-kibr? Sombong. Jadi aba wastakbar. Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Jadi malaikat dan iblis ada pada saat itu disuruh bersujud, sujud penghormatan kepada Adam, bukan sujud penyembahan. Sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Malaikat semua bersujud, namun iblis tidak bersujud, sombong. Karena malaikat memang tabiatnya, sifatnya la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang
kafir, termasuk dari golongan kafir. Wa kana syaitanu rabbih kafura, sesungguhnya syaitan itu ya kepada Tuhannya kufur. Ini al-kibr jemaah sekalian. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh iblis untuk bersujud kepada Allah, sujud kepada Adam alaihissalam, maka iblis tidak mau bersujud. Inilah sebab kenapa syaitan atau iblis adalah bapaknya syaitan. Iblis adalah bapaknya para jin. Kalau Adam itu bapaknya manusia. Iblis bapaknya jin. Kalau syaitan itu sifatnya. Makanya ada sifat syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Dari keturunan Adam alaihissalam ada yang baik-baik, ada yang jahat. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Nah, inilah jin yang selalu mengganggu mereka oleh syaitan. Dikatakan syaitan karena mengganggu manusia. Apakah karena iseng atau memang suruhan daripada iblis. Dan iblis yang masih berbahagia punya keturunan. Malaikat tidak punya keturunan karena memang tidak memiliki jenis kelamin. Tidak memiliki keturunan. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Adapun syaitan ya iblis dari api. Nah, ini diantara sebab kenapa syaitan atau iblis sebagai pemimpinnya itu ya menjadikan Adam alaihissalam dan keturunannya sebagai musuhnya. Walamma aiqana iblis annahu turida min rahmatillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena iblis tidak mau bersujud kepada Allah bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis pun dikeluarkan dari surga. Allah mengatakan, "Ukhruj minha mad'uman madhura." Keluarlah engkau darinya dalam keadaan terhina. "Laman tabi'aka minhu la amla anna jahannama minkum ajma'in." Dan barang siapa yang mengikutimu, maka kami akan penuhi neraka jahanam itu bersama mereka dengan engkau. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia. Nah, kenapa iblis sombong? Karena merasa lebih daripada Adam. Dia mengatakan apa? Ya, khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Mana yang lebih hebat? Api atau tanah? Ya, itu persangkaan iblis sehingga menyebabkan dia sombong dan tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, sifat sombong inilah yang harus kita wanti-wanti dalam diri kita, karena sangat berbahaya. Dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. A'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk seperti semut, hampir diinjak-injak karena kesombongannya ketika di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Syaitan mengatakan jamaah sekalian, syaitan mengatakan dalam satu riwayat, inna syaitan qal wa izzatika ya Rabb, demi kemuliaanmu wahai Rabb. Syaitan saja, iblis saja mengaku bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, tapi sombong, tidak mau menyembah. La abrahu ughya ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Saya tidak akan meninggalkan hambamu ini sampai atau selama ruhnya masih ada pada jasadnya. Dan memang sudah mengumumkan syaitan adalah merupakan musuh nyata kita jamaah sekalian.
dan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan meninggalkan hambamu ini selama ruhnya masih ada pada jasadnya. Qala Rabb, maka Allah mengatakan, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, la azalu aghfir lahum, aku akan senantiasa mengampuni mereka, mastaghfaruni, selama mereka mau minta ampun kepada aku. Allahu Akbar, subhanallah. Rahmat Allah jemaah sekalian. Syaitan bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, saya tidak akan meninggalkan dia, akan berusaha menyesatkan dia sampai dia mati atau selama ruhnya berada pada jasadnya. Namun Allah balik menanggapi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, saya akan senantiasa mengampuninya. Kapan? Selama kita minta ampun kepada Allah. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita berdosa, bahkan mungkin setiap saat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu selalu, tidak mengatakan berdosa, salah, tapi selalu khata'. Kalau mau dikatakan dalam artian bahasanya, tukang dosa, tukang bersalah. Ini kalau dalam bahasa khata', kalau misalnya kita katakan bakaya beki, menangis. Kalau kita mau berikan kata-kata balagonya, yang tukang baka suka nangis. Akala yakulu, makan. Kalau suka makan akal, ya, yang suka makan misalnya ya. Atau suka ketawa, dohaka yadhak, dohak, orang yang suka ketawa. Nah ini kita dikatakan khata', tukang dosa, selalu berdosa. Tapi apa kata Nabi SAW setelahnya? Wa khair khatta'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang selalu berdosa, yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat. Jemaah sekalian, kalau ada yang mengatakan kepada Anda, Abu Bakar mencintai Anda, Umar mencintai Anda, Utsman mencintai Anda, Ali bin Abi Thalib mencintai Anda, bagaimana perasaan Anda? Atau bahkan ada yang mengatakan Rasulullah SAW mencintai Anda, bagaimana perasaan kita? Nah ini Allah katakan, Rabbul Alamin, Malikul Muluk, mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang senantiasa bertobat. Allah sendiri mengatakan demikian. Maka hendaknya kita selalu bertobat kepada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memperbanyak taubat, beristighfar. Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku ini saja senantiasa bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya sebanyak 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan 100 kali. Di antara sahabat mengatakan, saya menghitung dalam satu majelis, dalam satu duduknya Nabi SAW beristighfar sampai 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai qudwah bagi kita semuanya. Sebagai qudwah bagi kita semua. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam satu hadis disebutkan, kalau anak cucu Adam itu berbuat kesalahan, suatu dosa, akan tertancap noda hitam dalam hatinya. Kalau dia beristighfar akan terhapus itu. Tapi kalau tidak istighfar, tidak bertaubat, akan saling memanggil dosa-dosa tersebut. Disinilah akan membuat hati kita gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun syaitan telah berjanji mengumumkan permusuhannya kepada manusia, namun Allah tetap mengatakan, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku akan senantiasa mengampuninya selama mereka beristighfar kepadaku. Istighfar ini sudah kita sering jelaskan. Istighfar itu jamaah sekalian adalah meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita.
dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dampak dosa tersebut, karena dosa itu punya dampak. Dosa punya dampak. Dia seperti helm. Nah, ini kita sudah gambarkan, mikfar itu helm perang. Ya, tujuannya untuk apa? Menghindarkan apa dari sabetan pedang atau senjata-senjata yang lainnya. Kemudian apa? Menutupi kepala. Iya, menutupi kepala. Ini tujuannya, itulah istighfar. Kita minta kepada Allah agar Allah SWT menutupi dosa-dosa kita. Pasti tidak ada orang yang mau diperberatkan dosa-dosanya. Fa bisabil kibr a'lana iblis. Nah, karena kibr inilah, karena kesombongan inilah, sifat sombong inilah yang menyebabkan iblis mengumumkan peperangan kepada Adam dan keturunannya. Kibar, jamaah sekalian berbahagia, merasa lebih baik daripada yang lain. Ini sudah sering kita ingatkan untuk diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, jangan sampai sifat ini ada pada diri kita. Merasa lebih daripada yang lain. Masuk masjid melihat orang, saya lebih baik daripada dia. Keluar, saya lebih baik daripada dia. Ini kata iblis, ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Jadi kalau sudah ada kata-kata ini dalam hati kita, segera beristighfar, beristi'adzah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Ingat langsung dosa kita, begitu banyak dosa kita telah ditutupi oleh Allah. Ini sifat iblis, jemaah sekalian. Wa bisabil kibr halakal iblis. Karena kesombongannya, iblis itu menjadi akan binasa nantinya. Ya walidalik jal Islam, oleh karena itu Islam ini datang yuhadzir minal kibr, memperingatkan kita dari kesombongan. Wa yatawa'adul mutakabbirin bil adab, dan Allah Subhanahu wa taala ya mewanti-wanti dan memberikan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang yang berbuat sombong di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu ya berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Dalam surah Luqman ya, dalam surat Luqman ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya juga. Ya, wala tamshi fil ardi maraha. Afwan, di surah Al-Isra ini ya. Ya, adapun di surah Luqman, wala tusair khaddaka linnas wala timshi fil ardi maraha. Ada kemiripan. Ya, di mana disebutkan wala tusair khaddaka linnas wala timshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angku. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Kemudian dalam surah Al-Isra disebutkan juga wala tamshi fil ardi marha, janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ngapain sombong? Ngapain sombong dan membusungkan dada? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kemudian jemaah sekalian, yang kedua di antara sebab iblis laknatullah alaihi memusuhi dan mengumumkan perang kepada Adam dan keturunannya adalah al-hasad. Hasad. Dia sombong dan hasad. A'udzubillahi min dzalik. Lamma khalaqallahu Adam alaihissalam, ketika Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya, wa nafakha fihi min ruhihi, dan meniupkan ruh padanya, wa asjadalahu malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, dan malaikat pun bersujud. Wa 'allamahul asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama benda. Wa hadza takrim li Adam alaihissalam, dan ini merupakan ya suatu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Diajarkan. Jadi orang yang berilmu itu adalah suatu orang yang mulia. Allah yang mengajarkan kita, jamaah sekalian. Diajarkan benda-benda, diajarkan ini dan itu. Makanya yang kita sombong dengan ilmu kita, karena kita lahir dalam keadaan
la ta'lamuna syai'a. Ya, la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Ya, Allah lah yang mengajarkan kita. Ya, melalui tentunya sebab-sebab yang ada. Lam yusyariku fi ahad, di mana Allah tidak mengajarkan hal tersebut kepada yang lain. Hasadahu iblis, sehingga iblis pun hasad. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Iblis tidak diajarkan, makanya iblis hasad. Ya, iblis hasad. La'anahu Allah fa kana al-hasad sababan raisiyan fi itharati nar al-haqad. Nah, karena hasad inilah yang menyebabkan, yang membuat dia semakin panas untuk mengumumkan perang kepada Adam alaihissalam dan keturunannya, ya, dan berjanji akan menyesatkan Adam alaihissalam dan keturunannya. A'udzubillahi min dzalik. Ini dua sebab jamaah sekalian, al-hasad. Sekali lagi, al-hasad. Dan di antara penyebab orang hasad itu adalah karena kurangnya keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir Allah. Al-iman bil qada wal qadar. Dan mengimani bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Allah mengatakan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian yang menginginkan apa yang Allah berikan kepada, ya, lebihkan kepada yang lain dari kamu. Karena hasad itu apa artinya hasad jamaah sekalian? Hasad itu tamannau zawalan ni'mah. Menginginkan hilang nikmat itu daripada saudaranya. Weh, oto baru. Ai, mudah-mudahan talap pematu oto naro. Alhamdulillah, hasad ini. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Justru apa yang kita dianjurkan jemaah sekalian? Tabrik, mendoakan keberkahan kepada saudara kita. Barakallahu laka fiha. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan bagimu padanya. Punya rumah baru, HP baru dan sebagainya. Apapun yang ya tidak ada pada diri kita, ada pada diri saudara kita, maka kita doakan. Ada orang yang awalnya ya rajin, peringkat di kelasnya, tapi karena mungkin ketika dipuji-puji tanpa mendoakan keberkahan, sehingga menjadi pemalas saudaranya. Ya, terkadang kita dapat seperti itu. Dulu dia imam misalnya, dia bagus bacaannya, tapi karena mungkin jadi juara juga, tapi karena dipuji-puji, nah ini namanya penyakit ain. Nauzubillahi min dzalik. Dan beda dengan hasad. Hasad ini sangat berbahaya juga, karena hasad bisa menimbulkan al-haqad dan berusaha semaksimal mungkin agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah jemaah sekalian, ya, tentang dua penyakit, dua sifat yang harus kita hindari, karena memang sifat turunan dari iblis yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Fa huwal hasad qad dafa iblis ila an akhrija Adam minal jannati, walakin Adam alaihissalam ba'da an asa. Iblis jamaah sekalian, setelah sombong dikeluarkan dari surga, tidak bertobat kepada Allah. Adam alaihissalam melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah dan Allah terima tobatnya. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat iblis, kita terjatuh pada kemaksiatan. Jangan sampai seperti iblis, tidak bertobat kepada Allah. Tapi jadilah kita seperti Nabi Adam alaihissalam, berdosa kepada Allah, terjatuh pada kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Inilah kalimat yang diterima Adam alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak ini jamaah sekalian, ketika kita berdosa, ketika kita terjatuh dalam dosa, jangan sampai syaitan masuk. Ya, ini mungkin salah satu nanti kita akan bahas,
ya masuk ke dalam diri kita, membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifatnya iblis, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi dibiarkan dengan kesesatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Madakhilus syaitan, tempat masuknya syaitan itu yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Maka hendaknya kita senantiasa belajar. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas pintu yang pertama ini binillahi taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari godaan syaitan, sehingga kita diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Dalam 1 menit ini. Insyaallah mungkin ke depan di barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.